Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita pasti tahu bahwa doa merupakan komunikasi personal kita dengan Allah. Karena dengan berdoa, kita membuka hati dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun, tidak dapat kita pungkiri juga bahwa ada orang yang bersyukur karena doa-doa itu dikabulkan. Tetapi, ada pula juga orang yang merasa kecewa kepada Tuhan karena doa-doa mereka belum dikabulkan oleh Tuhan. Saya sendiri punya pengalaman tentang doa-doa itu, dan doa-doa itu punya pengaruh besar dalam panggilan saya sebagai seorang calon imam. Ada saat di mana saya bersyukur dan ada saat di mana saya juga kecewa. Paling baik saya ngomong tentang kecewa itu. Waktu kelas persiapan atas di Seminari Lampung, kami para calon novis SPD, kami buat lamaran ke novisiat di Atambua. Lalu setelah kami kirim, saya itu punya kecemasan besar sekali. Saya takut bahwa nanti lamaran saya tidak diterima. Karena itu saya buat novena selama 9 hari khusus untuk Santo Yudas Thaddäus pada jam 4 pagi. Saya doa terus sekali berharap supaya saya punya lamaran diterima. Lalu pada hari yang keempat berita itu datang. Pas kami misa pagi, rektor sampaikan bahwa kamu yang melamar ke SPD tidak diterima semua. Saya kaget ya, karena mata belum terbuka lebar untuk bisa, tapi dapat berita itu rasa-rasanya mau mati saja, hati gili-gili. Lalu setelah Isa, kami para calon novis itu kami bertemu dengan frater pastoral Ibu dan juga seorang istri. Kami tanya, frater, bagaimana kami punya nasib ini? Kami punya nasib ini macam tidak menentu sekali. Apalagi berita bahwa kami tidak diterima itu sangat mengagetkan kami. Lalu frater juga tidak bisa beri jawaban apa-apa. Frater cuma bilang, saya juga bingung. Tetapi pilihannya kembali ke kami. Saya itu berharap dapat jawaban baik dari frater, tapi sebaliknya frater macam pasti sekali. Karena itu saya pergi ke kapela, saya di sana saya menangis ya. Saya bilang, Tuhan, terkesan percuma saja saya doa selama ini. Terkesan bahwa saya punya perjuangan dari kelas 1 sampai kelas akhir sia-sia saja. Saya sudah tinggalkan banyak hal, keluarga, teman-teman, kampung halaman, semua kesenangan pribadi saya tinggalkan semua hanya untuk ikut Engkau. Tapi kenapa pada akhirnya saya punya nasib seperti ini? Saya kecewa sekali ya. Karena itu saya bilang, Tuhan, saya tidak percaya Engkau lagi. Karena situasi hati yang begitu, saya begitu juga. Lalu setelah itu saya sampaikan ke orang tua, saya bilang bahwa saya mungkin tidak masuk biara tahun ini karena kami SPD tidak diterima. Lalu orang tua cuma bilang, dari kau saja, kau mau masuk atau tidak, keluarga tetap dulu. Saya tahu orang tua dan saudara-saudara saya itu berat hati juga ketika mendengar berita itu, tapi mereka kembalikan semuanya ke saya, dan itu saya memutuskan. Lalu tidak bisa lama setelah saya sampaikan ke orang tua, frater SD itu yang di seminari, dia minta saya kembali ke seminari karena ada berita gembira. Ketika tiba di seminari, rupanya kami punya lamaran di SD diterima. Saya spontan langsung minta maaf di Tuhan Yesus. Dan Tuhan, saya minta maaf, saya punya kata-kata yang kurang bagus. Saya menyesal sekali. Mohon maaf, ini manusia. Saya bilang, saya minta maaf sekali karena saya terlanjur tidak percaya, saya kecewa, saya marah kau. Pada akhirnya saya sadar Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi saya. Harus selalu yang kecil-kecil. Tidak harus saya punya doa-doa itu dikabulkan dulu. Tetapi ada saat di mana saya harus sabar menunggu dan Tuhan akan menjawab doa saya. Dari situ saya mulai yakin bahwa hanya dengan doa saya punya panggilan yang kuat. Itu buat pertama ya. Kedua, ketika tiba di novisiat lebih parah lagi. Waktu saya ke novisiat juga, karena seorang diri, saya kesulitan adaptasi dengan teman-teman di wilayah Flores.
Saya bingung mau bicara dengan siapa, karena kalau saya mau logat-logat tampung sedikit, teman-teman ketawa. Karena tidak punya teman, saya bilang kayaknya saya punya panggilan batas manusia saja. Mungkin 2-3 hari saya pulang. Tetapi saya punya perjuangan juga. Saya bilang saya coba bertahan dulu. Bertahan 2-3 bulan tampaknya sama saja. Saya punya hati macam tidak nyaman sekali. Saya takut saya jalani panggilan itu dengan terpaksa. Karena itu saya doa lagi. Saya doa tiap hari supaya Tuhan kasih jawaban. Tapi jawaban-jawaban itu tidak kunjung datang. Macam cinta saya kunjung datang. Lalu suatu kesempatan saya memberanikan diri, saya minta tanda. Dan pengalaman ini kemudian jadi titik balik saya bertahan sampai sekarang. Yaitu pada suatu kesempatan kami di Wonosario di kuburan para penetra kami yang baru terpulang, itu di alam terbuka. Saya bawa satu lilin dengan niat, saya bilang Tuhan, kalau sebentar lilin ini nyala selama di Wonosario, berarti Engkau mengendaki saya di tempat ini. Tapi kalau lilin ini padam, mati, berarti Engkau tidak mengendaki saya di sini. Dan karena itu saya akan pulang. Waktu itu setelah saya bicara begitu, saya jadi panik juga. Karena saya ngomong itu bukan di dalam ruangan, tapi di luar ruangan. Yang notabene angin juga kencang waktu itu. Harap cemas ya. Tapi waktu itu saya butuh sekali kandang supaya saya punya panggilan itu juga lurus ya, jalannya lurus. Lalu saat ke Wonosario itu, ya, kadang angin datang yang gila juga. Kadang mau mati, kita juga jantung kayak spot, naik turun naik. Lalu sedikit-sedikit nyala lagi. Jadi saya doa juga, ya khusyuk tapi tidak tahan juga. Karena pengalaman itu. Lalu sampai lalu penutup, rupanya lilin itu berjalan sampai lalu penutup. Dari situ saya langsung bilang, Tuhan, saya tidak mau kemana-mana lagi. Saya akan bertahan apapun situasinya, saya tetap mengandalkan Engkau. Dan bagi saya itu tanda itu sangat nyata sekali. Saya punya hidup, karena saya bilang, Tuhan, saya akan di SPD terus. Karena itu tolong bantu saya supaya saya juga kuat. Itu baru pengalaman kedua ya. Banyak sekali pengalaman yang buat saya begitu kuat, yakni lewat doa pribadi. Bahkan menjelang lapisan juga saya cuma sekali. Karena masih muda ya. Karena itu saya bilang, Tuhan saya ini rasa tidak mampu sekali. Saya rasa tidak layak. Tetapi perjalanan saya sampai saat ini juga saya yakin bahwa Engkau turut ambil bagian dalam itu. Makanya waktu tak bisa seperti Rasul Paulus yang merasa tidak layak seperti para rasul lainnya, tetapi karena semata-mata kasih karunia Allah, Paulus ada selama mana dia ada. Saya akhirnya menyebut itu bahwa kehadiran saya sampai saat ini, semua yang saya alami dalam hidup bukan terjadi karena kekuatan saya, kemampuan saya, tetapi semata-mata hanya karena kasih karunia Allah. Karena itu saya ada sebagaimana saya ada sekarang. Saya yakin masing-masing kita juga punya pengalaman dengan doa, pengalaman iman, bagaimana Tuhan menyapa kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk terus berdoa tanpa henti dalam situasi apapun. Seperti kisah Injil yang baru saja kita dengar, seorang janda datang terus-menerus meminta supaya dia punya hak hakim dibilang. Lalu pada akhirnya hakim yang lain itu mengabulkan permohonan janda itu. Janda miskin yang kita dengar dalam bacaan ini tadi itu mendapatkan haknya bukan karena bayaran yang ia berikan, tetapi karena usahanya yang ditakkan Allah. Makanya Tuhan bilang jangan berhenti untuk berdoa. Dari bacaan Injil yang baru saja kita dengar, ada 2 poin penting yang mau saya sampaikan. Pertama, ketekunan dalam doa. Janda miskin itu telah menunjukkan contoh yang baik, di mana dia dengan tekun memohonkan haknya kepada hakim itu. Hal ini mau mengajarkan kita untuk benar-benar juga sebelum kita memohon kepada Tuhan. Permohonan kita harus dibarengi juga dengan hati yang tulus, jujur dan bersih. Yang kedua, doa dan kedekatan dengan Tuhan. Dalam perumpamaan tadi disebutkan bahwa hakim itu cukup lama menolak permintaan si janda. Namun karena ketekunannya, dia akhirnya mengabulkan permohonan janda tadi. Karena kalau kita sudah berdoa, doa tidak dikabulkan, kita rasa mau lari saja. Kita mau tinggalkan Tuhan saja. Kita berdoa ini pada saat Tuhan belum jawab-jawab, lebih baik kita lepas saja. Ya.
Justru di saat-saat menunggu itu, Tuhan mau supaya kita lebih dekat dengan Dia. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu spiritualitas dari doa adalah menunggu. Saya yakin menunggu itu bukan hal yang mudah juga, ya. Sebab perlu banyak usaha dan perjuangan. Meskipun sebenarnya kita juga tidak seperti melakukan banyak hal. Kita kalau kontak dengan teman mau reuni begitu, kok di mana? OTW itu dari 1 jam yang lalu sampai 3 jam juga belum datang. Kita menunggu juga bosan ya kayak gini. Tetapi dalam konteks hari ini Tuhan mau supaya kita menunggu dan berdoa dengan tekun. Doa-doa itu tidak harus Tuhan jawab hari ini. Tuhan pasti tahu mana waktu yang tepat untuk mengabulkan doa-doa kita itu. Doa bukan rumusan akal budi kita, tetapi doa adalah hasil rumusan pengalaman kita dengan Allah yang kita alami dalam hidup kita, yang sungguh-sungguh menyapa hidup dan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Pengalaman ini bisa bersifat personal juga komunal. Karena itu baik masing-masing kita perlu membuka hati supaya Tuhan sungguh-sungguh menyapa kita lewat hidup kita masing-masing. Sekali lagi Tuhan katakan untuk kita berdoalah tanpa jemu-jemu. Kadang kita rasa kita paling sibuk sekali. Kita saking sibuk sampai bilang tidak berdoa lagi. Padahal waktu tidak membatasi kita untuk berdoa. Hanya kita sering saja yang membatasi doa dengan waktu. Sekali lagi kita sekarang bilang saya sibuk sekali jadi belum berdoa. Sekarang pertanyaannya, sesibuk itukah sampai kita tidak bisa sedetik pun untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Allah? Rasul Paulus bilang, bersukacitalah senantiasa, berdoalah tanpa henti, dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Saudara-saudara terkasih, mari pada pagi ini kita berdoa. Semoga Tuhan memampukan kita supaya kita juga makin tekun dalam doa-doa kita setiap hari. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Mata yang terkasih, setelah Bapak Ibu